itu menjalar ke semua manusia tanpa terkecuali. Oh iya, lalu bagaimana dengan Yesus? Kan Yesus juga manusia. Apakah Yesus juga berdosa? Lalu, bagaimana dia bisa nyelamatin kita jika dia berdosa? Bukankah Sang Juru Selamat itu hanya bisa menyelamatkan jika dia tanpa dosa? Lalu bagaimana juga Yesus bisa naik ke surga? Apakah Yesus bukan Tuhan? Bagaimana ya? Kok saya jadi bingung ya? Jangan-jangan Allah meninggalkan Yesus saat di kayu salib karena Yesus berdosa. Benarkah begitu? Menarik. Saya jadi penasaran dengan jawabannya. Wait a minute. Eits, jangan bimbang, jangan ragu, jangan pusing dulu. Tetap fokus dan jangan lupa minum air putih. Rasanya mantap. Pada penasaran kan? Apa sih jawabannya? Apakah Yesus juga berdosa karena kutuk dosa? Menarik, unik. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak apa sih kutuk dosa itu? Kenapa manusia bisa berdosa? Dari mana dosa berasal? Siapa yang ciptain dosa? Dosa, secara singkatnya, adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah menetapkan seperti ini, manusia tidak mau ikut seperti ini dan memilih kebenaran mereka sendiri. Ketika itulah mereka berdosa. Ketika Adam mewakili semua manusia untuk melanggar hukum Allah, maka dia mewakili kita untuk berdosa, yang artinya kita berdosa di dalam Adam. Oke, kita diwakili oleh Adam ketika Adam berbuat dosa di Taman Eden. Kita memang tidak ada saat itu, tapi kita juga ikut berdosa dengan Adam. Kita memang tidak tahu dari mana dan sejak kapan dosa itu berasal. Tapi yang pasti, dosa itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak menciptakan dosa, dan dosa yang pasti adalah melanggar hukum Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, banyak konsekuensi yang terjadi. Rusaknya hubungan dengan Allah, rusaknya hubungan dengan sesama, rusaknya secara emosional, secara moral, banyak sekali yang dirusak oleh dosa. Maka dari itu, kita butuh diselamatkan, karena semua manusia oleh satu orang telah jatuh di dalam. Kita sudah tahu tuh apa itu dosa, bagaimana dosa itu bisa ada, dan mengapa semua manusia bisa berdosa. Kok bisa ya Kristus yang 100% manusia tidak berdosa? Padahal Kristus itu lahir dari seorang manusia, dan terus tumbuhnya juga sebagai seorang manusia. Nah, teman-teman, pertama itu yang harus kita pahami itu natur dari Kristus itu sendiri. Nah, Kristus memiliki dua natur dalam satu pribadi, yaitu natur ilahi dan natur kemanusiaan, yang dimana natur kemanusiaannya tidak mempengaruhi keilahian Kristus. Nah, di mana kedua natur ini secara supranatural bekerja sama, berinteraksi dalam satu pribadi tanpa ada percampuran, yang dimana kemanusiaan Kristus diciptakan secara langsung oleh Tuhan di dalam rahim Maria. Nah, hal ini jelas menunjukkan bahwa kelahiran Yesus itu tidak ada campur tangan dari laki-laki, yang dimana ini disebut virginal birth, yang dimana tidak ada interaksi
hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menunjukkan, yang menjelaskan bahwa Yesus tidak berdosa karena tidak ada campur tangan dari laki-laki dalam laki-laki. Hai, gimana? Udah lihat kan penjelasan mengenai bagaimana itu dosa serta natur Kristus? Jadi, seluruh manusia ini telah jatuh dalam dosa. Kamu, aku, kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita mengambil bagian daripada dosa Adam, tapi tidak dengan Kristus. Kecuali Kristus. Kenapa? Karena Kristus tidak mengambil bagian dari dosa Adam. Kristus merupakan Adam kedua, di mana dia tidak berdosa, tidak bisa berdosa, dan tidak pernah berdosa. Seorang juru selamat mampu menyelamatkan manusia jika dan hanya jika dia tidak berdosa. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Sekarang saya mau tanya ke kalian, bagaimana bisa ya Kristus yang suci dan tidak berdosa itu, ia turun ke dalam dunia yang ia ciptakan, tapi tidak terpengaruhi oleh dunia? 2 hours later. Jadi yang sebenarnya adalah, ia memang turun ke dalam dunia ini, tapi dia tidak dipengaruhi oleh dunia, melainkan Kristus yang mempengaruhi dunia. Baca bareng-bareng yuk dari kitab Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi, apa implikasinya dalam kehidupan orang percaya dan dalam keselamatan? Sebagai manusia yang telah diselamatkan, kita memang menjadi bagian dari dosa Adam. Tapi ingat bahwa kita juga telah disatukan dan memperoleh kemuliaan serta keselamatan di dalam Kristus. Oleh karena itu, janganlah kita terpengaruhi oleh dunia yang berdosa ini, melainkan marilah kita menjadi pribadi yang berbeda dengan memancarkan kemuliaan daripada Kristus. Come on, dare to be different.